Usaha makanan yang sangat menjanjikan. Jadi diambil nggak langsung semuanya guys, jadi penggorengan 2 kali Dia akan kenyang. Setelah masuk packing. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Omah Simpo. Kita masih menyambung edukasi tentang usaha Margoni di part 3, part 1 dan part 2. Silahkan simak, tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian, semoga bisa menjadi penyemangat untuk memulai usaha, merintis usaha yang baru. Kita sudah kedatangan tamu lagi dari Mas Imus. Ya, halo. Kita tanya-tanya gimana hasilnya dari usaha Margoni ini, apakah menjanjikan untuk masa depan, apakah menguntungkan atau bagaimana? Oke, kita langsung aja tanya-tanya kepada Mas Imus. Gimana Mas tentang keuntungan yang didapat oleh panjenengan di saat usaha Margoni ini? Ya, kalau untuk usaha Margoni dan untuk hasilnya sih itu sebenarnya tergantung pemasaran. Soalnya kalau semakin pintar cara memasarkan, itu sebenarnya semakin besar juga keuntungannya. Oh gitu. Dan kalau untuk per satu karungnya itu biasanya kalau untuk digoreng 1 hari selesai. Dan kalau untuk selesai per satu karung itu biasanya bisa dapat keuntungan sekitar ya 100-an lah, 100.000, 150.000. Tapi kalau semakin pemirsa pintar pemasarannya, itu bisa menggoreng lebih banyak karungnya, itu bisa lebih besar keuntungannya. Oh ya. Jadi Ya, seperti itu ya guys, kesimpulannya intinya tergantung tekad. Ya. Tergantung tekad kalian, tergantung semangat kalian. Cara pemasaran susah nggak? Susah. Tapi kalau dibarengi dengan tekad yang kuat, semangat yang tinggi, nggak ada hal yang mustahil. Jadi semua pencapaian itu pasti dari bawah. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk langsung di atas, nggak mungkin. Ya. Terkecuali kalian dapat warisan ya guys ya. Dapat warisan atau dapat uang jatuh dari langit misalkan. Dapat itu harta bisa. karun. Ya, dapat harta karun itu bisa. Jadi pada intinya berarti tiap karung itu akan membuahkan hasil di kisaran 100 sampai 150.000 Ya, gitu ya. seperti itu. Nah, dari keuntungan itu kira-kira itu memakai modal berapa itu? Kalau untuk modalnya sih biasa kalau keseluruhan itu sekitar 900-an sampai 950. Itu dari keseluruhan ya? Ya, dari keseluruhan. Terus kalau untuk kembalinya biasanya bisa sampai 1.100.000-an. Oh ya. Sekiranya seperti itulah. Itu kalau untuk per satu karung ya teman-teman. Nah itu guys, simak. Jadi gini guys, dari tiap karung atau kurang lebih berapa itu? Berapa kilo mas? Sekitar 25 kilo per satu karung. Nah sekitar 25 kilo tiap karungnya, itu memakan modal 900 sampai 950. Ya. Setelah barangnya jadi, siap edar istilahnya, itu hasil totalnya di kisaran 100 sampai 150. Tuh. Itu kira-kira jangkanya berapa hari mas? Mulai dari
penggorengan sampai pemasaran tuh kira-kira berapa hari Kalau untuk per karungnya ya? per satu karungnya itu biasanya 2 hari itu sudah selesai. Kalau untuk packingan sendiri, nah tinggal yang hari ketiganya itu pemasaran, biasanya seperti itu. Nah sekarang gini pertanyaannya, itu 2 hari, saya agak penasaran kira-kira itu kalau 1 hari itu maksimal bisa menggoreng berapa karung kira-kira? Kalau untuk menggorengnya sih bisa 2 karungan lah. Kalau 2 karung ya? ya 2 karung kurang lebih. Jadi Itu 2 bisa karung. selesai 1 hari. Jadi kalau per hari itu ya guys ya, kalau dikerjakan sendiri ini ya guys, dikerjakan sendiri itu maksimal bisa 2 karung. 2 karung. Otomatis dari 2 karung keuntungannya 200 sampai 300 ribu di kisarannya itu. Sampai ujung pemasaran itu memakan waktu 2 sampai 3 hari. 3 hari. Jadi kalau dinilai rata-rata usaha ini itu per harinya itu akan mendapatkan laba atau keuntungan itu sekitar 100 ribuan Ya. tiap hari. Ya jadi kalian nilai sendiri lah, nilai sendiri usaha ini apakah menjanjikan buat kalian Nah, atau kurang, itu silahkan tulis di kolom komentar nanti. ya seperti itu. Karena gini guys, ini personal ya, bersifat personal atau mandiri, sendiri otomatis. Semua dikerjakan sendiri. Itu dengan hasil 100 ribu, kalau saya yang menilai, daripada kita bekerja menjadi karyawan orang atau kuli di tempat pekerjaan lain, saya rasa pekerjaan ini masih cukup layak untuk dijalankan. Jadi nggak ada alasan kata malas atau terlambat. Yang penting kita nikmati hasilnya sendiri. Kalau toh ada kerugiannya, itu karena kita sendiri juga, bukan karena orang lain. Ya. Mungkin teman-teman kurang di manajemen, pengaturan keuangan, itu Biasanya menyebabkan itu, menyebabkan kebangkrutan atau kolaps. Kalau yang sering itu biasanya sisa barang dari toko-toko itu. Nah, itu yang menyebabkan kurangnya keuntungan itu biasanya di sisa dari pengecekan dari toko-toko. Seperti itulah. Kalau menurut saya itu bukan kerugian dan bukan kurangnya keuntungan, karena gini, misalkan ada barang yang kembali, itu masih milik kita pribadi, jadi masih milik kita sepenuhnya, dan barang yang kembali itu masih bisa dipasarkan lagi, masih bisa dijual lagi produk itu. Jadi nggak ada kata rugi kalau dalam hal makanan, terkecuali teman-teman tuh bergerak di bidang makanan lain, misalkan gorengan misalkan. Nah itu kalau sehari nggak laku ya udah makan sendiri otomatis, karena digoreng lagi untuk besoknya udah basi guys. Jadi nggak layak lah untuk dikonsumsi kalayak umum. Tapi kalau Marconi ini kira-kira jangka expired itu berapa hari atau berapa minggu itu? Kalau jangka expired itu bisa sampai 3 minggu biasanya. Itu sudah ke tahap expired lah, sudah tidak untuk dipasarkan lagi. Itu guys. Jadi tahap expired itu sampai 3 minggu. Itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Bagaimana kita menyikapi dengan baik, manfaatkan waktu dalam 3 minggu itu agar kita bisa memaksimalkan sebuah produk. Jadi jangan sampai 3 minggu bisa laku. Nah, itu PR buat teman-teman sendiri. Ya. Misalkan mau naruh ke toko atau warung itu nggak usah terlalu banyak-banyak misalkan. Jadi sekiranya habis gitu aja.
Oke, teman-teman sekalian, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kalian semua. Tambah semangat, tambah sehat selalu. Semoga dimudahkan semua usahanya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.